Ya, bener-bener di akhir Q1 apa yang kita omongin di awal-awal tahun kemarin itu kejadian, Mas Mike. Saya paling suka tentang komoditas, tentunya yang berkaitan dengan emas nih. Beneran loh, disuruh hold emas sama Mas Mike ini buat yang denger harusnya happy sih. Iya, iya, betul. Emiten, Iya, iya. emitennya juga rata-rata bergerak lebih better dibandingkan rata-rata indeks ya. Iya, ya, betul betul setuju. Lebih menang ya intinya kalau indeksnya bergerak 1%, emitennya mungkin bisa sampai 10% gitu ya. Ada berapa yang gimana ya kita bilang hyper growth lah gitu pergerakannya. Ini menarik. Tentunya kita butuh arahan lebih banyak sebelum kita telat ini Mas Mike, ini hari pertama kuartal kedua. Saya Iya. langsung nembak Mas Mike untuk ngobrol tentang proyeksi makroekonomi kita. Tapi sebelum kita banyak ngobrol tentang proyeksi di kuartal kedua ini, ada nggak sih sebenarnya yang kita perlu recap gitu, Mas Mike, di kuartal 1 2023 gitu? Poin-poin pentingnya apa aja sih sebenarnya yang kita itu miss gitu di kuartal 1 yang perlu kita pelajari? Silakan Mas Mike. Ya, jadi saya sempat salah ya, apa namanya, di kuartal keempat. Di kuartal keempat, saya prediksi indeks harga saham gabungan kita itu akan tutup di level sekitar 7.000, 7.400. Simply alasannya karena China reopening. Jadi karena China reopening dan firm China apa namanya tahun ini akan seperti Indonesia seperti tahun 2023, sehingga banyak investor asing yang keluar dari capital dari saham equity market lah, dari equity Ya. market Indonesia. Nah, itu yang membuat story-nya kenapa indeks kita tidak bisa tutup di akhir tahun di level 7 ribuan ya. Mm-mm. Tapi saya prediksi itu sementara gitu ya. Itu sementara karena ujungnya nanti akan ada turnaround story dari kebijakan moneter ya. Jadi Mm-mm. masih banyak big big house asing di Amerika yang prediksi tahun ini The Fed masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga paling enggak 4 kali. Oke. Tapi ternyata sudah sebanyak 2 kali tahun ini akhirnya banyak yang berpikir bahwa The Fed malah akan potong suku bunga. Nah, itu sekuritas kemungkinan akan benar tahun ini, karena kita dari awal tahun, dari mulai bulan November, bahkan kita prediksi The Fed malah akan pangkas suku bunga ya. Pangkas suku bunga at least sebesar 200 basis point di tahun ini. Jadi, kelihatannya sih, kalau kondisi Amerika ini terjadi terus-menerus, maka peluangnya kemungkinan di kuartal kedua 2023 ini tidak akan ada kenaikan lagi suku bunga. Kalau di kuartal pertama kan Hmm. kemarin sudah naik suku bunga sampai dengan bulan Maret ya. Itu sudah Betul. naik sekitar kalau nggak salah 50 basis ya, the Fed fund rate gitu ya. Iya. Nah, jadi yang saya salah adalah di kuartal keempat indeks tidak tutup di level 7.000 7.400 karena simply kita tidak melihat China ternyata membuat shifting luar biasa di emerging market equity market di emerging market ya. Saya pikir ternyata kalau orang pindah ke China ada tambahan uang masuk ke Asia dan masuknya itu ke Indonesia gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa likuiditas di global terutama untuk Asia sangat-sangat ketat ya. Karena seharusnya kalau logikanya kalau China reopening terus ekonomi Indonesia masih baik-baik aja, seharusnya kan ada tambahan uang masuk ke Asia. Tapi ternyata big fund besar itu ternyata uangnya segitu-gitu juga ya. Jadi tidak ada tambahan dana masuk. Nah, itu yang terjadi di kuartal keempat dan sampai dengan kuartal pertama 2023. Tadi kalau Pak dan Mas Daniel bilang apa namanya apa yang terjadi 2002 di kuartal pertama Iya. 2023, sebenarnya stok market kita itu relatively better dibandingkan Amerika. Karena stok market Baik. kita bisa penutupan kuartal pertama bertahan di level 6.800 ya. Artinya Mhm. terjadi rebound dari bottom di 6.600. Simply karena market sekarang price in akan terjadi turnaround story dari kebijakan moneter The Fed, dari tight monetary policy, kemungkinan akan ada easy monetary policy di second half 2023. Oke, jadi itu Mhm. yang membedakan apa namanya, itu yang membuat indeks kita itu bisa rebound dari 6.600 sekarang di level 6.800. Jadi pergerakan indeks kita di first Q 2023 itu diwarnai oleh pembalikan arah
kebijakan moneter The Fed. Nah, kenapa terjadi pembalikan arah view investor terhadap kebijakan moneter The Fed dan tentunya akan berpengaruh ke kebijakan moneter BI? Simply karena terjadi credit event. Credit event di udah tau lah ceritanya itu ya. Menariknya itu kita di Sukor Sekuritas udah prediksi dari mulai bulan Desember, mungkin kalau Mas Daniel ngikutin saya, bahwa kenaikan suku bunga The Fed yang terlalu cepat di saat debt to GDP ratio Amerika yang terlalu besar, 130% dari GDP sekarang, debt to GDP ratio Amerika, ditambah dengan corporate bond sekarang 60% dari GDP, artinya 200% dari GDP. Nah, kalau menurut John Arkeloff, ekonom Prize Nobel di Amerika itu, Kenneth Rogoff, saya selalu salah sebut mulu. Kenneth Rogoff bilang, negara yang sustainable debt to GDP ratio-nya itu harus di bawah 90% dari GDP. Nah, Amerika udah 130% dari GDP, cap corporate bonds-nya sudah 60% dari GDP, artinya in total Amerika udah 200% dari GDP, utangnya, utang corporate plus government bonds-nya, sehingga kenaikan suku bunga yang terlalu cepat itu akan membuat mark to market loss luar biasa besar di bank-bank di Amerika. Artinya ada 10%, saya hitung ada sekitar 10-15% dari total outstanding obligasi di Amerika yang mark to market loss. Nilainya setara dengan 15% GDP Amerika. Artinya kalau terjadi mark to market loss itu dibiarkan sampai dengan akhir tahun, maka yang terjadi apa? GDP Amerika harusnya kontraksi 15%. Dan itu dalam sekali, Mas Daniel. Jadi kalau misalkan tingkat suku bunga Fed Fund Rate dibiarkan sampai 5% sampai akhir tahun, maka mark to market loss obligasi yang dipegang fund manager di Amerika dan perbankan di Amerika nilainya itu 15% dari GDP Amerika. Jadi kalau capital adequacy ratio Amerika itu banknya rata-rata 15%, maka in total semua rata-rata bank di Amerika sebenarnya negatif capital adequacy ratio-nya rata-rata negatif sebenarnya. Artinya apa? Artinya negatif. Artinya kalau ada penarikan uang sedikit aja, dana pihak ketiga terjadi penarikan sedikit aja, akan banyak bank-bank dan financial institution di Amerika yang akan crash. Jadi sekarang bond traders di Amerika ya, orang-orang pinter di Amerika itu bond traders di Amerika yang trading US Treasury, mereka udah price in akan ada pemotongan 100 basis point tingkat suku bunga akhir tahun ini. Dari mana saya tahu? Kalau Mas Daniel lihat sekarang, Fed Fund Rate kan sekarang 5% ya. Nah, 5%. Obligasi Amerika yang 2 tahun itu sekarang nilainya tinggal 4%. Artinya selisih antara yield US Treasury yang 2 tahun dengan yang Fed Fund Rate Amerika yang ditentukan oleh The Fed itu udah selisihnya 100 basis. Biasanya dari spread yang negatif ini paling lama 3 bulan akan terjadi pemotongan suku bunga. Jadi kalau kita expect sekarang bulan April, at least bulan Juli sesuai prediksi kita juga di awal tahun akan terjadi pemotongan tingkat suku bunga at least 25 sampai 50 basis. Nah, itulah yang membuat stock market kita bisa bertahan di 6.800 di first Q. Ekspektasi akan ada penurunan suku bunga di masa depan, itu sudah di price in, sudah di discount factor lah istilahnya, sudah di discount factor oleh investor-investor asing dalam mevaluasi indeks harga saham kita, Mas Daniel. Jadi kenapa asing bisa masuk 2 triliun dalam 1 bulan terakhir, itu mungkin ya kalau dihitung sama tadi itu ya. Kalau kita lihat karena sekarang asing sudah memfaktor, sudah memprice in kemungkinan kena pemotongan suku bunga di bulan Juli 2023. Jadi dari price in karena kan stock market bergerak lebih dulu. Nah, bagaimana dengan bond market? Bond market biasanya bergerak lebih, saya selalu bilang bond market biasanya bergerak lebih dulu daripada stock market. Bond market di Indonesia itu udah menguat sebenarnya dari bulan November. Jadi waktu stock market itu jatuh di 6.600, stock market kita jatuh di 6.600, banyak yang bilang, wah ini akan turun ke 6.000 nih stok nih. Saya agak ragu, kenapa? Karena ternyata uangnya pindah dari equity ke bonds. Bondsnya rally, yieldnya turun dari 7,8 sekarang ke 6,8, hampir 100 basis. Artinya
bond market di Indonesia pun sudah memprice in akan ada turnaround story dari kebijakan moneter The Fed di tahun ini gitu. Jadi so far kalau saya lihat bond market di Indonesia begitu kuat sehingga I don't think stock market kita itu akan jatuh ke 6.600 lah, di level 6.800. Malah sekarang di kuartal kedua orang mulai memprice in sekarang gimana nih faktor yang akan mendorong stock market ke atas. Kalau kita bicara kuartal kedua ya. Tadi kita bicara kuartal pertama, Mas Daniel. Jadi kenapa kuartal pertama kita bisa bertahan di 6.800? Banyak juga tadi Mas Daniel bilang fund pasti beli bank-bank ketika dari 6.600 ke 6.800 pasti beli bank, beli telco company ya, karena simply itu kan yang market cap-nya paling gede ya, blue chip yang paling besar. Betul, makanya mereka dorong dari 6.600 asing, benar-benar asing ke 6.800. Dan kalau saya udah berkali-kali bilang di tahun ini itu situasinya akan beda dengan rupiah. Jadi kalau terjadi krisis misalkan di Amerika, nih terjadi krisis dalam di Amerika, kalau misalkan ternyata ada yang pecah lagi selain SVB di kuartal kedua atau kuartal ketiga, rupiahnya malah akan menguat. Simply karena balik lagi, ini yang saya udah selalu bilang bahwa Indonesia 2023 ini berbeda dengan Indonesia tahun 2020, tahun 2008, tahun 2021. Di tahun 2021 ketika dot-com bubble, di 2008 ketika global financial crisis, 2020 ketika COVID-19 crisis, Indonesia mengalami current account deficit. Kita rata-rata current account defisitnya minus 2-3%. Nah sekarang Indonesia current account surplus 1% dari GDP, dan tahun ini kemungkinan 0,7. Saya hitung kemarin report saya keluar, saya hitung masih sekitar 0,7-0,8% dari GDP. Nah, selama Indonesia current account surplus karena ekspornya itu membesar, ya, maka ya Indonesia tidak berhak melemah mata uangnya karena dolar itu semakin banyak dibandingkan supply-nya ya, semakin banyak dibandingkan permintaannya. Begitu Mas Daniel. Jadi karena secara fundamental supply dolar itu jauh lebih banyak dibandingkan demand ya. Dari mana ukurannya current account surplus tadi? Current account surplus artinya supply dolar lebih banyak daripada demand terhadap dolar. Kalau current account deficit, demand terhadap dolar jauh lebih banyak daripada supply terhadap dolar. Dari sisi supply demand, ya kita bagus current account surplus ya. Nggak perlu terlalu khawatir kalau rupiah melemah ya pasti akan menguat lagi kayak sekarang ya, karena simply supply demand kita in the better positions gitu dibandingkan tiga krisis sebelumnya. Itu untuk kuartal pertama Mas Daniel. Jadi itu saya wrap up kuartal pertama kenapa kita sampai ada di level ini, simply karena tadi ada rewriting dari asing terhadap prospek kebijakan moneternya The Fed gitu. Cuman yang saya miss adalah segitu besarnya dampak dari reopening China terhadap shifting modal dari Indonesia ke China. Artinya apa? Berarti euro dollar market, dolar yang di luar Amerika untuk investasi di capital market Asia menunjukkan benar-benar ketat ya, benar-benar very tight. Jadi ada negara yang lebih bagus, negara yang lama ditinggalin gitu. Bukan ada tambahan modal masuk baru dari ke negara Asia gitu. Kalau misalkan China tidak reopening nih, dampaknya tidak ada shifting ke China, mungkin Indonesia sekarang udah 7.800-an. Level indeks kita di 74, 78. Iya, karena kita lebih favorable ya kalau dibandingin dengan negara-negara lain gitu ya. Betul, cuman karena capital yang beredar di Asia very tight, karena kebijakan moneter yang ketat, plus mark to market loss di obligasi yang begitu besar, itu yang membuat fund-fund besar tidak bisa leluasa nambah stok modal di negara-negara Asia. Oke. Ini yang nahan gitu ya. Nah, kalau udah dikasih clue kayak gini, saya tahu selanjutnya mau nanya apa. Tapi sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya sama Mas Mike, jangan lupa untuk para cuan troopers yang menyaksikan hari ini, jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Instagramnya Mas Mike, Ahmad Mikail ya, untuk mendapatkan paket menarik dari Sukor Sekuritas. Kita masih ada Sukor Perfume dan malam ini kita hanya akan bagi 3 aja ya. Kenapa? Karena likuiditas merchandise kita juga ketat.
Jadi kita hanya akan bagi 3 aja ya, Cuan Troopers ya. Bagi yang beruntung, yang screenshot dan tag ke kita berdua. Nah, Mas Mike, ini kan kondisi market di luar di global itu ketat, kemudian ada penghambat untuk masuk ke Asia Tenggara, utamanya di Indonesia gitu ya, malah ke China semua gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah ngelihat kondisi-kondisi kayak gini di kuartal kedua ini, adakah satu hal gitu yang bisa kemudian membuat investor itu berpikir bahwa oh ternyata di China itu kalau kita bandingin dengan di Indonesia, mendingan kita lebih banyak masukin di Indonesia. Apa nih sentimen yang ditunggu di kuartal kedua? Apakah penurunan suku bunga nanti akan mampu mendorong investor ini balik ke Indonesia atau seperti apa, Mas Mike? Oke, pertanyaannya bagus banget. Mm-mm. Nah, sekarang kita mapping. Sekarang kita udah mulai mapping. Iya. Kita udah tahu initial stage kita itu ada di level mana, di 6.800, dengan segala macam faktor tadi yang kita udah jelaskan. Sekarang faktor apa yang belum di price in oleh market? That is the big questions. Faktor apa yang belum di price in oleh market yang akan mendorong stok market kita naik atau turun gitu ya. Nah, yang pertama di kuartal itu bilang tadi, likuiditas ini sangat ketat ya. Nggak cuma di Amerika, tapi juga di euro dollar market. Euro dollar market itu adalah dolar yang dicetak atau dipompa di luar sistem perekonomian Amerika. Itu disebut dengan euro dollar market. Dan juga mata uang selain dolar yang jadi mata uang global currency, yaitu euro. Yang nomor 2 kan terbesar euro.